Hai, halo anak-anak hebat. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali jumpa dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Rabu 18 Juni 2025. Kali ini bersama Bunda Meska. Kita berada pada pekan biasa ke-11. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, terima kasih karena cinta-Mu kami bisa menikmati hari yang indah ini dan nafas hidup masih Engkau berikan bagi kami. Kiranya Engkau memberikan rahmat kesetiaan agar kami setia kepadamu. Bapa, bentuklah kami dengan daya ilahi-Mu agar kami menjadi manusia baru. Ajarlah kami juga untuk membangun sikap rendah hati dan kami boleh saling mengasihi di antara sesama. Hari ini kami juga mau belajar tentang firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian kalian tidak memperoleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, terkadang kita sering menampilkan apa yang kita lakukan atau apa yang kita miliki. Kadang kita suka menampilkan atau memamerkan apa yang kita punya, seperti ponsel baru atau mobil baru atau barang-barang yang lain kepada teman, bahkan kepada orang-orang. Sampai kadang kita juga menyebutkan harga dari barang tersebut agar orang mungkin bisa menilai kita bahwa kita mampu membeli. Kadang juga kita bercerita tentang keberhasilan kita. Kadang pula kita menampilkan kelebihan diri kita sendiri atau kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Kita ceritakan kepada sahabat atau kepada orang-orang lain untuk mendapatkan pengakuan.
sering saja kita lakukan ini. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini tujuannya untuk apa? Hanya satu, yaitu agar orang lain mau memuji dan menghargai kita. Inilah yang sering kita lakukan. Apa yang kita lakukan ini sudah tepat? Coba kita berpikir sejenak tentang sesuatu atau apa saja yang sudah kita lakukan selama ini dengan memamerkan segala benda-benda yang kita punya atau yang kita baru beli. Sahabat, lakukanlah suatu perbuatan kecil atau besar dengan cinta kasih yang besar. Itulah yang diharapkan Tuhan Yesus dari kita. Yesus mengajak kita untuk dapat menghindari keinginan palsu dan tersembunyi, untuk mencapai sebuah pujian atau untuk memegahkan diri. Seperti tadi, kita memamerkan segala sesuatu barang atau kita melakukan sesuatu, memberi atau melakukan apapun kepada orang lain, lalu kita sampaikan ke orang lain seperti pengumuman. Karena jika demikian, kita tidak akan mendapat upah dari Allah Bapa di surga. Tetapi jika kita mau mendapat upah dari Allah Bapa, maka mari sama-sama kita lakukan perbuatan-perbuatan kecil atau besar dengan hati dan cinta yang sangat besar dan dengan ketulusan, dengan tidak mengharapkan pujian dan tidak mengharapkan suatu penghargaan dari orang lain. Dan saat kita bersedekah atau memberi, hendaklah jangan diketahui oleh siapapun orang. Atau dengan kata lain, kita tidak perlu membuat pengumuman kepada orang agar diketahui banyak orang kalau kita sedang memberi sesuatu kepada orang lain atau membantu orang, membantu teman, dan lalu kita menceritakan bahwa tadi atau kemarin saya baru saja membantu teman saya atau saya baru saja membelikan teman saya sesuatu dengan harga sekian. Jangan sampai kita melakukan hal demikian. Sahabat, dengan demikian apa yang kita lakukan dengan tersembunyi, maka Allah Bapa akan membalasnya. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bersama bahwa kita hadir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan saat kita kembali kepada yang mempunyai hidup ini, tidak ada satupun harta yang akan kita bawa. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mengecas diri kita pada aliran keutamaan ilahi, agar iman, harapan, dan kasih akan tumbuh dalam hidup kita dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu. Selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.